warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua Bu. Berangkat semua, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang waktu. Apa sih itu waktu ya? Ada yang tahu? Nah, waktu itu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal terjadi. Nah, jadi dalam pelajaran waktu ini kita akan belajar tentang jam. Ya. Jadi jam itu kayaknya pada kurang semangat apa ya? Coba kita tes semangat dulu. Oke, baik. Jadi nanti kalau Ibu bilang nanti tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1 itu oke, tepuk 2 semangat, tepuk 3 konsentrasi, tepuk 4 siap belajar, tepuk 5 siap gitu ya. Ya. Ya, oke. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Ya. Udah semangat? Ya. Oke, jadi jam ini ya, itu ada jarum panjang ini ya, kelihatan, sama jarum pendek. Nah, jarum panjang ini menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, jam ini memiliki 12 angka, yaitu dari angka 1 sampai angka 12. Iya. Kemudian mari kita coba ya. Ini sekarang jam, kita coba di jam ini. Bisa dilihat semuanya? Iya ya. Ini jam berapa ya? Ada yang udah tahu? Jam 3. Kenapa jam 3? Karena Jarum pendeknya ada di angka 3, jarum panjangnya ada di angka 12. Nah, sedangkan angka 12 ini menunjukkan waktu yang tepat. Jadi ini jam dibacanya pukul 3. Nah, kalau ininya di sini, jarum panjangnya di angka 1, kira-kira pukul berapa? Lebih 5, pukul 3 lebih 5 menit. Kenapa? Ada yang tahu? Di angka 1. Kenapa di angka 1 lebih dari 5 menit? Ada yang tahu? Nggak ada? Belum. Nah, karena setiap satu angka ini kesini ya, dari setiap bertambahnya satu angka tambah 5 menit. Jadinya setiap nanti misalnya ini jarum panjangnya di angka 1, nanti ini lebihnya 5 menit. Tambah lagi di angka 2, kan tambah 5 menit lagi ya, jadinya 10 menit. Oke, sekarang ada yang mau coba pakai ini? Sekarang coba jam 5. Jam 5 gimana ya bentuknya? Ya, silakan Mbak Meika. Oke, mana? Jam 5. Iya, kenapa jam 5? Karena jarum panjangnya di angka 12. Iya, betul. Bisa diulangi Mas Reger? Kenapa jam situ aja? Ya. Kenapa jam 5? Kenapa seperti ini dikatakan jam 5? Karena jarum baliknya di angka 5, Iya. jarum panjangnya di
Iya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, oke. Sekarang kalau jam lebih kalau seperti ini jam berapa ya? 11, Bu. Ini 12. 12. Iya, jam 12 karena Jarum panjangnya di angka 12 dan jarum panjangnya di angka 12. iya, udah paham ya? Sudah. Cara membacanya juga sudah paham? Sudah. Oke. Kita coba lagi. Ibu mau menunjuk Mbak Indah. Indah, coba Mbak Indah. Sini maju ke depan. Kita coba. Ya, Bu. Ya. Coba Mbak Indah sekarang jam berapa? Ada yang bawa jam? Ada, Bu Guru. Jam berapa ya? Jam 7:30. Coba jam 7:30 gimana? Jam 7 Jam lebih 7:30. 30. Ini Bu. Iya, betul apa salah? Betul. Iya, betul. Karena kenapa kok bisa dikatakan jam 7:30 seperti ini? Karena di sini angka 30. Angka 30, betul? Angka 6. Ini angka 30, betul apa salah? Angka 6. Iya, angka 6. Kenapa jarum panjang di angka 6 30? Sampai sini 30 menit. Kenapa ya? Ini satu ininya Iya. 5 menit. 5 menit. Iya, jadi ke sini ditambah 10, 15, 20, 25, 30. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Indah. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang jam ya. Jam ini jadi jarum panjangnya menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam. Kemudian jam itu memiliki 12 angka dari angka 1 sampai 12. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timer siapa yang itu ya? Nih kayak timer siap. Punya siapa? Gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Tunggu dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Biar kita tambah semangat sebelum mulai pelajaran pada kesempatan siang hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Yo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baik. Sebelum mulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, adakah yang tidak masuk atau udah masuk semua? Ya, alhamdulillah berangkat semua. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang perubahan wujud benda. Nah, nantinya diharapkan anak-anakku sekalian, peserta didik akan mengetahui bagaimana apa saja perubahan-perubahan benda, kemudian apa saja contoh-contoh benda yang dapat berubah wujudnya seperti itu.
Untuk menyingkat waktu langsung saja kita mulai saja pelajaran pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, ada yang tahu perubahan bentuk wujud benda itu apa saja? Ya. Mencair. Betul. Menyublim. Menyublim, memadat. Memadat. Ya, terus. Membeku. Ya, pintar. Tepuk tangan dong buat Mbak Indah. Baik, kita akan bahas-bahas satu-satu. Di LKS juga udah Pak Guru kirim di LKS ya, bisa dibuka. Untuk yang pertama, teman-teman, mencair. Kata-kata mencair. Nah, mencair merupakan suatu benda yang awalnya itu bentuknya padat menjadi cair. Nah, menjadi cair karena dipanaskan. Ini salah contohnya adalah es batu yang dipanaskan menjadi cair. Kemudian dari cair kemudian menjadi gas dinamakan apa kira-kira? Dari benda cair menuju gas. Menguap, betul sekali. Ini ada panahnya, ini di sini menguap. Nah, kemudian yang selanjutnya dari bentuk gas ataupun ya gas, kemudian ke padat dinamakan apa? Membeku atau mengkristal bisa juga boleh. Kemudian dari padat ke gas, kira-kira apa ya? Benda padat kemudian menjadi gas. Menyublim, betul. Kemudian dari benda gas menuju benda cair. Benda gas ya betul, mengembun. Kalau pagi-pagi itu biasanya udara kan sangat dingin di pohon-pohon itu atau di rumput-rumput menjadi cair, betul sekali. Kemudian ada lagi enggak ya? Kemudian dari benda cair ke benda padat. Dari air terus kalau didinginkan menjadi padat itu namanya membeku, betul sekali. Nah, kita udah tahu tadi bagaimana dari benda padat ke benda cair dinamakan mencair, kemudian dari benda cair ke benda gas dinamakan apa? Menguap, kemudian dari benda gas ke padat dinamakan mengkristal. Nah, kita akan contohkan atau ilustrasikan perubahan wujud yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Contohnya apa saja sih anak-anakku sekalian? Yang pertama tadi kita bahas mencair. Nah, mencair contohnya adalah iya, betul sekali. Oh, ya maaf kebalik. Es krim ya. Jadi anak-anakku sekalian, mengapa es krim itu mencair? Karena tadinya dingin ya kan. Kalau es batu kan, kalau es kan dingin. Kemudian karena perubahan suhu menjadi panas, jadinya mencair seperti es krim yang ada di gambar ini. Kemudian selanjutnya tadi setelah mencair yaitu membeku. Membeku contohnya apa kira-kira? Ya, ini contohnya kalau membeku. Ini kan bukan harimau. Ya, harimaunya boleh. Ini kan di dalam air. Kemudian karena airnya kayaknya mencair. Karena dingin jadi membeku. Nah, ini contohnya seperti ini. Es itu membeku. Seperti itu. Betul, karena di dalam air dan airnya dingin jadi membeku seperti itu. Kemudian tadi apalagi ya? Setelah membeku yaitu menguap. Kira-kira contohnya apa ya menguap? Ya, betul. Contoh menguap. Contoh menguap bukan sepertinya ini bisa disebut menguap juga, tapi yang lebih tepatnya menguap dalam perubahan suatu benda atau wujud benda adalah, nah contohnya ini teman-teman, anak-anakku sekalian, air yang dipanaskan yaitu tadinya kan cair, kemudian dipanaskan menjadi uap atau menjadi gas. Nah, ini dinamakan menguap. Lanjut selanjutnya yaitu perubahan bentuk wujud benda yang selanjutnya itu adalah apa ya kira-kira ya? Mengembun, betul. Contohnya ini yang tadi dicontohkan. Di pagi hari kalau udaranya sangat dingin, kemudian di daun-daun terjadi embun seperti ini dinamakan mengembun. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah tadi dari benda padat ke benda gas, ke wujud gas dinamakan Nah, contohnya itu kapur barus. Kalau enggak dry ice, tahu dry ice? Nah, itu kan tadinya padat seperti ini. Lama-kelamaan ini akan menjadi gas. Nah, dinamakan menyublim. Itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Aku pengen tanya deh tadi deh. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, sebutkan perubahan-perubahan pada benda coba. Tadi. Saya.
Siapa? Mbak Indah lagi, nggak apa-apa. Menguap, mengembun, membeku, betul. Mengkristal. Betul. Menyublim. Menyublim. Ya, tepuk tangan dong buat Mbak Indah. Bagus sekali, udah berani. Sekali lagi deh, siapa? Tadi, Mbak Maika, coba. Membeku. Betul. Air menyublim. Betul. Memadat. Ya, Mengkristal. alhamdulillah, pintar sekali. Tepuk tangan dong buat Maika. Untuk yang lain, besok-besok kalau Pak Guru tanya harus berani untuk melatih keberanian anak-anakku sekalian. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga yang Pak Guru sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Tapi masih ada yang kurang sehat loh anak-anak. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ruang kelas kalian. Tuh, di bawah kolong meja kalian itu masih banyak kotoran. Jadi, ayo dipungut sampahnya ya. Ya. Ya, pinter. Ya, untuk pertemuan berikutnya jangan diulangi lagi ya. Kalau udah punya udah ada jadwal piketnya harus dilaksanakan ya. Ya.
Baik, anak-anak, hari ini kita itu akan belajar tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia untuk bertahan hidup. Kira-kira ada berapa jenis kebutuhan manusia? Ada yang tahu? Salah. Ya, Mbak Indah, betul, 3. Ya, kebutuhan manusia itu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu adalah kebutuhan pokok, jadi semua manusia itu harus memenuhi kebutuhan primer. Nah, kalau yang sekunder itu setelah kebutuhan primer terpenuhi, itu baru kebutuhan sekunder dipenuhi. Terusan yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan tersier ini itu kayak memperlihatkan jenjang sosial kita. Contoh, si Mbak Anissa padahal sepatunya banyak. Nah, masih beli terus. Di sekolah itu kepengen pamer sama teman-teman yang lain, ini loh sepatuku baru gitu. Itu biasanya masuknya ke kebutuhan tersier. Nah, contoh kebutuhan primer itu di sini ada 3. Ada sandang, pangan, dan tempat tinggal. Apa? Sandang, pangan, dan tempat tinggal. Iya, pada pinter-pinter semua ya. Nah, jadi tuh dalam kebutuhan primer, yang pertama itu kita harus memenuhi makanan. Nah, kita itu harus makan biar kita itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, yang kedua itu ada sandang. Nah, kita itu harus berpakaian. Nanti kalau kita ke pasar kok nggak pakai baju, orang yang melihat kan jadinya itu pasien rumah sakit jiwa kabur apa gimana ya, kok nggak pakai baju gitu. Jadi kita itu harus pakai pakaian yang bagus. Nah, yang ketiga itu ada tempat tinggal atau rumah. Nah, kita sebagai manusia itu harus punya tempat tinggal agar dapat terlindungi oleh segala macam bahaya. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu ada pendidikan, kesehatan, dan juga pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi kan kita itu tadi udah memenuhi primer ya, makan dan tempat tinggal. Nah, yang selanjutnya itu kita harus memenuhi pendidikan kita agar kita itu bisa menjadi pintar, terus berpikir kreatif gitu. Nah, yang kedua itu ada kesehatan. Nah, agar kita tetap hidup dengan normal, kita harus menjaga kesehatan begitu. Jadi contoh sekunder itu tadi apa aja? Pendidikan, terus kesehatan. Iya. Nah, yang selanjutnya itu ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier itu ada hiburan, liburan, terusan barang-barang mewah. Jadi kebutuhan tersier itu yang pertama barang mewah. Jadi setelah kebutuhan sekunder dipenuhi, kita itu pengen lagi emas tuh. Terus yang kedua itu ada hiburan. Nah, kita itu kepengen nonton film. Terus ada liburan. Kita setiap minggunya misal pengen liburan ke Bali, ke Singapura, keliling. Nah, jadi kebutuhan tersier itu tadi ada apa aja? Ya, terus hiburan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, karena belum ada pertanyaan, Ibu kelompok ya, 3-3. Tapi ini untuk tugas rumah. Nah, tugasnya itu membuat daftar kebutuhan, urutan dari kebutuhan yang primer harus dulu sama kebutuhan yang terakhir.
Ya, karena Ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinang setrok mana Ra? Oh, gitu. Sakit. Halo. Hah? Masuk, Mas. Dalam. Enggak pakai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Ya, semangat sekali biar tambah semangat. Kita cek semangat dulu ya. Tepuk semangat, tahu kan? Tahu. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya. Baik, seperti pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kenampakan alam. Siapa yang tahu apa itu kenampakan alam? Belum ya? Oke. Jadi kenampakan alam itu adalah segala keadaan alam yang ada di permukaan bumi. Kenampakan alam itu ada dua, yaitu di darat dan di laut. Ya, ini Ibu sudah ringkaskan. Jadi kenampakan alam itu ada apa saja, Mbak Meika? Bisa dibaca? Pegunungan. Ya, terus? Rendah. Terus? Pantai dan laut. Ya, lalu? Danau dan waduk. Ya, baik. Kalau di daerah Banyumas itu kalian tahu nggak apa aja kenampakan alamnya? Curug. Sungai. Gunung Selamat. Sungai. Oh, gunung. Air terjun. Sawah. Gunung berarti masuk di. Pegunungan. Kalau curug masuknya di Pegunungan. pegunungan. Kan biasanya kan pegunungan berliku-liku ya, banyak jurangnya juga. Kalau sawah itu dataran rendah. Ya udah pinter-pinter ya ternyata. Nah, terus untuk contoh-contohnya di Indonesia itu ada beberapa pegunungan-pegunungan yang dimanfaatkan untuk sektor perekonomian, pariwisata, dan juga perkebunan. Di sini dari pegunungan sendiri ada contohnya Pegunungan Dieng. Tahu kan Pegunungan Dieng ya? Letaknya di mana? Di Wonosobo, Banjarnegara. Jadi di sana itu banyak petani sayur dan petani buah-buahan.
Lalu di sana juga dimanfaatkan untuk rekreasi. Salah satunya ada yang tahu apa? Kebun teh. Oh iya, ya Tambi, kebun teh ya. Terus ada lagi air panas. Ya, jadi dari pariwisata dan rekreasi di sana dapat meningkatkan pemasukan kas untuk daerah tersebut. Itu sebagai pemanfaatan dari sektor perekonomian. Terus ada di Gunung Bromo juga. Di Gunung Bromo itu terkenalnya untuk pariwisata juga karena keindahan gurunnya. Lalu ada dataran rendah. Dataran rendah sendiri itu jadi dekat dengan permukaan air laut. Kalau di sini ada nggak dataran rendah? Ada Di mana, Mbak? di Sawangan. Cilacap, di Sampang. Iya, betul. Itu mengapa? Karena dekat dengan laut. Biasanya ketinggiannya hanya sekitar beberapa kilometer dari permukaan air laut. Terus kalau di yang pusatnya untuk industri di Jakarta. SCBD. Iya, sebelahnya lagi Mbak, ada Karawang. Ya, itu biasanya digunakan untuk pusat industri. Di sana itu terdapat pabrik-pabrik. Lalu kenampakan alam selanjutnya yaitu ada pantai dan laut. Nah, ini di rumahnya Mbak Betty ya. Di banyak pantai ya Mbak di sana. Banyak. Itu ada penghasil sarang burung walet terbesar. Betul Mbak? Ya, terus langsungnya sungai. Sungai Kapuas, ada yang tahu? Digunakan sebagai alat transportasi. Jadi di sana itu sungainya panjang, digunakan untuk alat transportasi para masyarakat. Lalu ada Sungai Musi. Yang tahu kan yang di iklan Indosiar? Tahu. Nah, itu kan ada perdagangan di dalam sungai. Unik ya kalau di sini. Terus danau dan waduk, Danau Toba. Biasanya untuk pariwisata. Terus ada Waduk Gajah Mungkur untuk irigasi. Jadi sebagai sumber mata air untuk pengirigasian sawah-sawah di sana. Nah, jadi kenampakan alam itu berpengaruh terhadap mata pencaharian, betul nggak? Betul. Kalau nelayan itu ada nggak di pegunungan? Tidak ada. Nggak ada ya. Adanya di laut. Terus di sini ada mata pencaharian dari pantai itu ada apa aja? Nelayan. Yang kedua ada mata pencaharian. Oh iya bisa masuknya. Pembisnis itu kapal juga bisa ya Mbak? Iya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Betty sudah menambahkan. Terus ada mata pencarian dataran rendah, petani, terus ada pedagang, terus ada untuk industri seperti kawasan pusat Cilacap ya sebagai pusat industri. Mata pencarian daerah dataran tinggi yaitu ada petani buah dan sayur, lalu ada perhotelan. Biasanya di dataran tinggi itu kan ada pariwisata lah itu. Karena zaman semakin canggih, terus juga dari kota biasanya senang untuk menjangkau wilayah-wilayah dataran tinggi, maka masyarakatnya itu bisnis hotel, begitu. Jadi dari sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Belum ya? Langsung saja, Ibu bagi kelompok ya. Jadi Ibu bagi kelompok 2 kelompok. Karena tadi kita membahas tentang kenampakan alam, Ibu kasih nama ini kelompok bawang merah dan ini kelompok bawang putih. Lalu Ibu di sini sudah menyediakan amplop, apa nih isinya? Tentang kenampakan alam. Nah, ini Ibu bagi. Lalu nanti
yang didiskusikan sebentar. Lalu kalau sudah maju untuk menempelkan di sini ya. Jadi apa saja sih kenampakan alam, hasil kenampakan alam yang ada di daerahmu. Jadi nanti ditempel di sini. Boleh dari kelompok bawang merah maju. Bawang merah apa di sini? Boleh dari ya ternyata sudah banget. Udah ada. Ya bisa. Terus gimana, Bet? Maling sampai ini kita gimana? Oh, dijepit. Cek. Iya. Di sini. Sini, Bet. Bukan di sayangnya. Enggak. Udah ya? Udah. Baik, sebelumnya. Itu tempat ini kayak gitu. Dah. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menambah semangat, kita berani terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan ibu bilang, good morning everybody, how are you? Just fine. Oke, pintar. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Pinter.
Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah. Baik, karena kemarin kita sudah belajar mengenai tumbuhan. Baik, karena kita kemarin sudah belajar mengenai tumbuhan, sekarang kita akan mempelajari bagian tumbuhan yang bernama akar. Di sini ada yang udah tahu akar itu bagian yang di bagian mana? Ya, jadi akar itu berada di bagian bawah tanah. Seperti ini ya. Ini tanah. Ini akar itu ada di bawah sini. Nah, akar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini adalah tudung akar. Tudung akar itu yang berada di bagian ujung akar. Jadi ini berfungsi untuk melindungi bagian akar yang di dalam. Terus kemudian ada ujung akar. Ujung akar ini letaknya berada setelah tudung akar. Kemudian ciri-ciri akar itu adalah berada di dalam tanah. Berarti kalau yang berada di luar tanah itu bukan akar. Terus mengarah ke bawah, yaitu mengarah ke inti bumi yang berfungsi untuk mencari makanan atau mencari sumber air untuk tumbuhan bertahan hidup. Terus kemudian di sini kita akan belajar mengenai macam-macam akar. Nah, kelihatan ya. Akar yang mempunyai banyak cabang ini namanya akar serabut. Jadi kayak yang berada di tumbuhan padi, terus tumbuhan bawang putih, bawang merah, terus tumbuhan bayam, jagung itu ya. Itu berarti namanya akar serabut. Terus kemudian ada namanya akar tunggang. Akar tunggang itu biasanya yang akarnya itu satu, yang besar, yang kayak gini. Biasanya itu di tumbuhan wortel. Kalau bukan wortel tuh berarti ubi-ubian, itu biasanya akarnya akar tunggang. Terus ada akar lekat. Akar lekat itu akar lekat itu contohnya itu adalah tanaman sirih. Kalian tahu tanaman sirih? Tahu. Ya, itu namanya akar lekat karena dia itu hidup melekat pada batang tumbuhan yang lain. Contoh lainnya juga seperti tanaman anggrek yang biasanya hidup di pohon. Bagus. Nah, terus kemudian ada akar nafas. Akar nafas itu biasanya akar yang berada di air. Kayak contohnya bakau, terus teratai, terus mangrove kayak gitu ya. Itu namanya akar nafas. Kemudian ada lagi namanya akar gantung. Akar gantung ini biasanya di pohon beringin. Kalian pernah lihat pohon beringin yang ada rambut-rambutnya? Ya, itu namanya akar gantung. Pinter. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Ada, Bu. Fungsi akar itu apa, Bu?
Ya, jadi fungsi akar itu mana ini? Nah, jadi fungsi akar itu adalah menyerap air dari dalam tanah. Kalau misalkan tumbuhan nggak ada akarnya, itu berarti tumbuhannya nggak bakal bisa tumbuh. Nah, jadi fungsi akar itu untuk menyerap air. Kemudian menyokong batang tumbuhan biar batangnya itu bisa berdiri. Kemudian ada digunakan sebagai pernafasan, kayak berarti tadi seperti akar yang berada di air. Ya, itu fungsinya untuk bernafas. Terus yang terakhir itu ada akar ini berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, silahkan Mbak Betty. Ciri-ciri akar itu apa aja sih, Bu? Jadi ciri-ciri akar itu tentunya yang pertama, akar itu berada di dalam tanah. Kemudian biasanya akar itu kan ada rambut-rambut kecilnya. Nah, itu setiap akar itu pasti memiliki rambut akar. Kemudian tentunya akar itu mengarah ke dalam bumi untuk menyerap air dan mencari sumber air untuk bertahan hidup. Ya, baik. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pekerjaan rumah kalian, nanti Ibu memberikan tugas anak-anak harus mencari macam-macam akar yang berada di sekitar rumah kalian. Semisal akar serabut, akar tunggang. Besok jika pertemuan Ibu lagi, akarnya dibawa dan dipresentasikan kepada teman-teman. Akarnya saja ya. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kamu Jawa, terus ini kamu suka ini Madura. Nyong apa? Dipulu-pulu mau. Mari. Masih. Bikin banget candelannya. Udah grup yang itu. Ditaruh di bawah boleh nggak sih? Sumpah. Aku kelihatan langsing ya di sini, masya Allah. Seperti mana sih videonya? Ini dia. Kok nggak itu ya? Ini ada suaranya nggak sih? Kok nggak bisa ya? Udah. Tolongin. Digimanain? Terus sinyalnya dari mana? Apa ini dimatiin dulu? Ih, aku udah kok. Oh, bodoh, ini belum di
Sudah? Baca. Nggak ada suaranya. Emang ada speakernya? Ya udah. Ini nggak ada suaranya. Materinya di suara. Mas, ini nggak ada suaranya, Pak. Speakernya. Udah 100. Pinjam dulu 100. Gimana ya? Mas, ini nggak ada suaranya. Bawa HP. Nih. Ini nggak ada. Apa sih? Ini. Oh, perlu apa? Enggak lah. Perlu. Kayak gitu ya. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ada yang ingin memimpin kita? Isti, Bu. Ya, coba Mbak Isti. Duduk siap, berdoa mulai. Baik, terima kasih Mbak Isti. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, berarti kalau bisa berangkat, kalian semua bisa sehat ya. Jadi, mengenai materi kemarin yang kita udah belajar yaitu arti kenegaraan. Hari ini kita mempelajari tentang membangun jati betul, seperti yang ada di atas ya, itu ada gambar burung Garuda. Nah, terus sebelum kita memulai pelajaran kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu, patriot kokoh. Rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita menyanyikan lagu nasional agar kita mempunyai jiwa yang nasional seperti Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, Ibu akan memperlihatkan satu video ini tentang keberagaman yang ada di negeri kita. Kalian bisa lihat ke depan ya. Aku punya teman yang beragam loh. Ustaz dari Jakarta. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Halo, bunga. Memang bukan cuma warna kulit dan bentuknya yang beda.
Sudah videonya. Jadi Indonesia sangatlah luas. Ada beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia. Ayo Mbak. Perkenalkan, nama saya Izin Sulmonida, suku saya dari Madura. Ayo Mas. Nama. Nah, itu salah satu contoh kebinekaan yang ada di kelas kita. Mbak Murniati dari Jawa, Mbak Iti dari Batak, Mbak Ijazul dari Madura, dan Mas Rifki dari Sunda. Gitu. Ayo Mbak, silakan duduk. Dan itu juga bahasa Sunda, teman-teman. Dan selain itu, selain suku, ada juga perbedaan agama yang ada di Indonesia. Apa aja sih agama yang ada di Indonesia ini? Kristen, terus Hindu, Buddha, dan Konghucu. Benar sekali. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai kebinekaan? Belum ya, pada paham ya? Jadi, yang sudah ada di video ini, apa sih arti kebinekaan? Nah, betul sekali. Jadi, walaupun kita berbeda, kita harus tetap satu, saling bercengkrama, dan saling menghargai. Setelah itu, Ibu akan memberi soal. Bisa kalian tulis, nanti dikasih lembar. Pakai pinggirku aja. Pertanyaannya yang tadi sudah Ibu sampaikan, pasti kalian bisa jawab. Yang pertama adalah apa arti kebinekaan? Ditulis ya Mbak Indah, jangan diucapkan. Teman-teman sudah. Yang kedua adalah contoh kebinekaan yang ada di sekitar kalian. Ibu, kayaknya udah bel deh, Bu. Ya sudah. Jadi ini nanti buat PR ya. Apakah ada yang keberatan ada PR? Tidak. Nah, besok kita akan mempelajari tentang budaya yang ada di Indonesia yang lebih mendalam. Begitu. Baik, karena waktunya sudah selesai, ada yang ingin memimpin doa lagi? Ayo, Mbak Fatia. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga besok kalian tetap sehat dan bisa berangkat di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sudah
Sudah bekerja sama. Marah banget. Ya, padahal aku gak ada materi sumpah. Mana ya? Apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku, selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat meyakini adanya rukun Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan rukun Islam dengan baik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menghafal rukun Islam dengan lancar. Sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Iya, Bu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guru yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Sebelumnya ada yang tahu apa itu rukun Islam? Nah, jadi rukun Islam yaitu pokok ajaran yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, jika tidak melaksanakan salah satu rukun Islam ini, maka akan mendapat dosa. Rukun Islam yang pertama ada yang tahu? Ada. Apa Mbak Meika? Ada. Betul. Jadi rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Kalimat syahadat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua apa? Ada yang tahu? Betul, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat sehari berapa kali ya? Sholat apa aja? Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Betul. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat yaitu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu puasa. Puasa itu ini gambar apa ya? Dilarang makan dan tidak boleh makan dari subuh sampai maghrib. Terus yang terakhir perginya kemana? Naik apa? Naik pesawat.
Ibu akan bagi tekan ke sini. Ayo Mbak Maika maju. Ci. Ya. Ayo Mbak, tempelkan ya. 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 Bawahnya nggak apa-apa, bawahnya. Puasa mana nih puasa? Puasa nih. Sholat yang kedua. Ayo Mbak. Apakah ini sudah benar semuanya? Sudah. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, 4 puasa, dan yang haji. Betul. Ada pertanyaan? Oke. Jangan malas belajar ya, karena ilmu adalah harta yang bisa kita miliki tanpa membebani kita. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, agar kita fokus, kita tepuk fokus dulu ya. Udah tahu kan? Sudah. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi nanti peserta didik tujuannya bisa menyebutkan bagian apa saja di tumbuhan dan fungsinya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak bagian tubuh tumbuhan itu ada apa aja? Apa aja ya? Betul. Iya, good job. Iya. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah.
Fungsinya itu untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Selanjutnya ada batang. Batang itu adalah tumbuhan yang tumbuh bercabang dan fungsinya sebagai mengangkut air dan nutrisi dari tanah, dari akar ke daun. Selanjutnya ada bunga. Itu bunga apa ya? Bunga. Ya, betul. Nah, bunga itu fungsinya untuk alat perkembangbiakan. Oke, selanjutnya ada buah. Ini buah apa ya? Tomat. Ya, buah tomat, betul banget. Nah, buah itu berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan melindungi biji. Tadi dari bunga berkembang biak jadi buah. Oke, yang terakhir ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Fungsinya daun apa ya, anak-anak? Ada yang tahu? Fotosintesis. Fotosintesis apa ya? Memasak. Iya, proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari. Oke anak-anak, karena kita sudah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya apa itu akar, apa itu daun, apa itu batang, dan fungsinya. Sekarang Ibu minta kalian berkelompok. Nanti Ibu memberikan potongan kertas dan kalian diskusikan ya ke teman-teman kalian. Nanti ditempel di papan tempel yang ada di sini. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, waktunya sudah 10 menit ya anak-anak. Oke, silahkan dari Mbak Elis untuk maju ke depan. Mana ya? Bagian apa? Bunga yang mana ya? Iya, benar. Selanjutnya Mbak Maika ya, selanjutnya. Iya. Mbak Anissa? Iya, good job. Selanjutnya Mbak. Ya Allah, bunganya perkembangan apa namanya? Bunga ini ya? Ini, di bawahnya. Oh ini. Oh ya ampun. Daun mana bu daun bu? Iya, good job. Apa Mbak? Buah. Iya, good job. Ya, selanjutnya. Buah. Iya. Mas Regar dapat apa ya? Fungsi Batang. iya, good job. Sudah benar semua ya ini ya? Sudah. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya anak-anak bahwasanya bagian tumbuh-tumbuhan itu punya fungsinya masing-masing. Kalau fungsi akar nggak berfungsi berarti tumbuhan itu mati. Jadi kita sebagai manusia harus apa? Merawat, menyiram. Oke, dari pembelajaran hari ini, ya betul. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Masih bingung? Oke, karena kalian semua sudah paham, Ibu rasa ya, sudah paham semua, sudah aktif semua, tadi maju ke depan, tidak malu-malu. Terima kasih kepada anak-anak semua. Jadi nanti Ibu minta ketua kelas untuk ke ruangan Ibu ya, mengambil kertas untuk dikerjakan di rumah. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tutup siap gerak, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, sudah mau istirahat. Kalian yang makan silahkan makan, yang minum silahkan minum.
Yang mau ke perpustakaan silakan juga. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua ya anak-anak ya? Sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk salah satu memimpin. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Ya. Oke, hari ini berangkat semua ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Sebelumnya kemarin kita udah belajar bagian-bagian tumbuhan yang salah satunya adalah daun. Kemarin fungsi daun adalah sebagai tempat fotosintesis. Oke, fotosintesis adalah iya, betul sekali. Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan matahari. Ya. Dan juga zat hijau daun ya. Selanjutnya, bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Yang pertama ada energi cahaya bisa dari cahaya matahari. Terus lampu neon bisa ya. Selanjutnya ada air. Yang ketiga atau yang disebut klorofil. Yang keempat ada karbon dioksida. Ini adalah bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, bagaimana sih tumbuhan mendapatkan makanan melalui fotosintesis? Ada yang tahu? Nah, ini ya. Yang pertama itu tumbuhan akan menyerap air di dalam tanah dengan bantuan akar. Iya, berarti tumbuhan menyerap air lewat akar. Selanjutnya, air ini akan disalurkan ke batang dan ke seluruh bagian tumbuhan, terutama pada daun. Lalu kedua ini cahaya matahari yang ditangkap melalui daun. Iya, akan diserap oleh daun untuk bahan fotosintesis. Selanjutnya pada proses ketiga, klorofil pada daun setelah bahan-bahannya tercampur tadi apa? Cahaya matahari, terus air, iya. Saat karbon dioksida udah ke daun, ini akan dilaksanakan proses fotosintesis. Nah, terus tadi
gas karbon dioksida kan diperoleh dari kita menghembuskan nafas dan juga hewan-hewan yang menghembuskan nafas. Iya. Lalu hasil dari fotosintesis adalah oksigen dan karbohidrat. Di mana oksigen ini dibutuhkan manusia dan hewan untuk proses pernafasan. Lalu karbohidrat digunakan untuk digunakan untuk tumbuhan makan, iya, agar bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, manfaat fotosintesis yang tadi untuk berkembang biak dan tumbuhan, terus oksigennya untuk bernafas gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Udah pada paham dengan materi fotosintesis? Paham ya. Untuk biar kita lebih paham, kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini lagunya Naik Becak. Nadanya Mas Ude. Ya. Bisa. Dede nggak bisa ya. Ayo bareng-bareng ya, ini teksnya ada di LKS. Bareng-bareng coba. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabannya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasil dan karbohidrat. Nah, jadi tadi proses fotosintesis itu ada bahannya karbohidrat, air, terus hasilnya oksigen dengan karbohidrat. Lalu bahan yang dibutuhkan ada air, karbon dioksida, terus energi cahaya, klorofil ya. Di sini Ibu ingin 5 anak ya maju ke depan buat nempelin hasil dan bahan-bahan. Minta tolong ya Mbak. Ini Mbak pakai ini kok. Kapan sih sedikit? Sini Mbak dibawain. Sini. Ya. Air bawah Mbak. Air. Bawah ini.
Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalian ini udah menempel bahwa hasil dari fotosintesis namanya oksigen dan karbohidrat. Lalu oh ya bentar ya. Lalu ini apa? Bahan yang dibutuhkan adalah air, terus karbon dioksida dan energi matahari. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Iya. Kalau nggak ada, semoga nanti kedepannya teman-teman bisa menjaga tumbuhan hijau ya, jangan ditebang agar nanti proses fotosintesisnya bisa berjalan dengan lancar kayak gitu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ini Ibu nanti ada PR buat teman-teman. Ini udah ada lembar kerja teman-teman, nanti dikerjain di rumah ya. Iya Bu. Udah ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timer. Ada kanan lemarinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum berdoa Ibu Guru ingin bertanya, hari ini siapa yang berangkat paling awal? Iya Mbak Indah. Nah, ya Mbak Indah karena berangkat paling awal, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Karena semua alhamdulillah. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang apa ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Bukan, aturan di rumah. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Nah, tujuan pembelajarannya anak-anak dapat menyebutkan dan melaksanakan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, coba lihat ke depan anak-anak. Ini gambar apa ya anak-anak? Sekolah. Betul sekali. Ini adalah gambar sekolah. Nah, di sekolah ini ada yang namanya aturan. Nah, kalau anak-anak itu tidak menaati aturan atau melanggar aturan, anak-anak bisa dikenai apa? Hukuman. Anak-anak mau dikenai hukuman? Tidak mau kan? Oke. Nah, apa saja aturan yang ada di sekolah? Kita lihat gambar di depan ini. Nah, ini gambar apa ya? Anak sekolah. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar anak sekolah. Nah, coba dibaca bersama-sama teksnya.
Bagus. Jadi berangkat sekolah harus tepat waktu. Hari ini siapa yang berangkatnya terlambat? Saya. Nah, lain kali jangan terlambat ya. Ya, yang berangkatnya tidak terlambat. Bagus. Ya. Selanjutnya, ini gambar apa ya anak-anak? Memakai seragam lengkap. Ya, coba dibaca Mbak Indah. Memakai seragam lengkap. Bagus Mbak Indah. Di sini pakai seragam apa aja? Ya, plastik. Terus ya, di sini ada yang nggak pakai kaos kaki? Ada. Besok pakai kaos kaki ya Mbak Indana. Nah, selanjutnya, aturan selanjutnya, ini gambar sedang ngapain? Ya, membersihkan kelas ya. Coba dibaca bersama teksnya. Melakukan tugas piket. Coba Mbak Anissa dibaca. Melakukan tugas piket. Bagus. Ya, yang hari kemarin piket siapa? Angkat tangan. Piket tidak? Bagus, berarti sudah menaati aturan di sekolah. Aturan terakhir. Adakah yang tahu ini gambar apa? Bukan. Surat, betul. Gambar surat ya. Coba dibaca bersama teksnya. Wajib membuat surat izin. Ya, jadi kalau anak-anak sakit atau tidak berangkat sekolah, wajib membuat surat izin. Nah, kita coba bersama-sama sebutkan lagi dari awal. Yang pertama aturannya adalah berangkat sekolah tepat waktu. Yang kedua, berpakaian. Yang ketiga, ya betul. Yang keempat, wajib membuat surat izin. Coba Ibu Guru tanya, siapa yang berani menyebutkan? Saya. Ya, Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu, memakai seragam lengkap, Betul. melakukan tugas piket, dan Ya. membuat surat izin. Pintar, tepuk tangan untuk Mbak Anissa. Ya, karena Mbak Anissa karena Mbak Anissa bisa menjawab, Bu Guru berikan hadiah. Terima kasih Bu. Nah, sekarang Bu Guru kan tadi sudah membagikan lembar kerja ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Oke, Bu Guru panggil Ijazul Maulida, silakan maju. Ya, coba Mbak Ijazul. Ya, Kenapa jawaban nomor 1 Mbak Ijazul dicentang? karena membuang sampah pada tempatnya itu benar. Mematuhi Karena mematuhi aturan. Ya, betul. Terus yang kedua? Disilang karena terlambat masuk sekolah. Ya, betul sekali. Karena Mbak Ijazul jawabannya benar dan bisa menceritakan, Bu Guru kasih bintang 4 ya. Nih Mbak Ijazul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Ijazul. Ya, yang belum dapat bintang 4 jangan bersedih hati, jangan putus asa ya. Harus tetap semangat belajar. Oke, karena waktunya sudah mau habis, Bu Guru mengingatkan kembali, kita telah belajar tentang apa hari ini? Ya, nah karena anak-anak sudah mengetahui aturan-aturan yang ada di sekolah, Bu Guru harapkan anak-anak itu bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada di sekolah supaya tidak dihukum. Nah, oke, sekian, terima kasih. Silakan kepada Mbak Indah untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Rabbil alamin. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.